الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggres dan Zahra. Kali ini saya sedang berada di Yayasan Babus Salam, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung. Kali ini di Yayasan Babus Salam sedang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin wawancara sedikit Pak terkait pelaksanaan kurban tahun ini di Yayasan Babus Salam. Boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Dengan Pak Auf. Pak Auf sebagai Ketua Pelaksana, masih tetap seperti tahun kemarin. Insya Allah dengan Pak Auf sebagai Ketua Pelaksana ya Pak. Kira-kira ada berapa hewan kurban Pak yang sekarang dikurbankan di Yayasan Babus Salam? Untuk tahun sekarang, dari sebagaimana yang sudah sampaikan pada tahun kemarin, kita mendapatkan amanah hewan kurban 200 ekor. Dan alhamdulillah tadi sudah selesai didistribusikan. Dan untuk di warganya ada 7 ekor di warga dan 1 ekor sapi. Berarti 200 ekor kambing dari Yayasan Al-Ma'arif. Dari Al-Ma'arif Sumur 200 ekor, dari jamaah kita 7 ekor domba ditambah dengan sapi-sapi. 1 ekor sapi. Kira-kira ada berapa yayasan yang bekerja sama dengan Yayasan Babus Salam ini? Kerjasama pengadaan hewan kurban itu dengan Ma'had Al-Ma'arif. Adapun penyalurannya ada sekitar 60 masjid dan yayasan, termasuk sekolah di dalamnya di sekitar wilayah Bandung Raya. Kira-kira untuk perbedaan kurban tahun ini dengan tahun sebelumnya apa nih Pak? Perbedaannya untuk tahun ini alhamdulillah makin rapi dalam penyelenggaraannya, sehingga jam 10 sudah beres penyembelihan. Kalau kemarin ada agak lambat sehingga jam 11 baru beres. Terus dari segi kepanitiaan juga alhamdulillah lebih rapi, sehingga setiap momen penyembelihan itu ada dokumennya. Untuk tahun-tahun kemarin sempat ada dokumen yang tidak terfoto. Seperti itulah. Baik, terima kasih Pak. Untuk kesan dan pesan kurban yang akan datang, kira-kira gimana? Oke. Pesannya mungkin kesan. Alhamdulillah mungkin kami dari Pondok Pesantren Babus Salam yang sudah 13 tahun bekerja sama menerima titipan hewan kurban dari Ma'had Al-Ma'arif. Alhamdulillah makin baik, makin solid. Juga masyarakat makin bahagia lah, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Pesannya mungkin mudah-mudahan di tahun berikutnya dari Ma'had Al-Ma'arif, mungkin dari masyarakat setempat juga bertambah yang kurbannya, sehingga lebih banyak yang menerima hewan kurban, menerima daging kurbannya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan waktu. Nama saya Muhammad Ma'mun bin Muhammad Fadlullah Suhaimi. Saya sedang berbicara dengan Pak Muhammad Ma'mun. Ya. Dari Singapura, Yayasan Singapura. Saya dari Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah, dan saya menjadi
di sana dipanggil tenancy ataupun chairman of the management committee of the madrasah. Kira-kira kenapa memilih Yayasan Babus Salam untuk diajak bekerja sama untuk perayaan Idul Adha Kurban? Pada ini lebih daripada 10 tahun lalu, ada warga Indonesia dan berkeluarga di Singapura dan juga rapat dengan beberapa orang di Masjid Babus Salam dan Pesantren Babus Salam. Jadi beliau memberitahu kami kita boleh membuat kurban, ibadah kurban di Indonesia, khususnya di Pesantren Babus Salam. Maka saya pun dan beberapa orang datang ke sini bertemu dengan beberapa pegawai di pesantren dan madrasah, dan sesuai dengan apa yang Madrasah Al-Ma'arif inginkan buat ibadah kurban di sini setiap tahun. Ya, itu sejarahnya lah ya. Insyaallah, jadi sudah 10 tahun ya? Lebih 10 tahun, sebenarnya tahun yang ke-13. Insyaallah. Kalau untuk tahun ini ada berapa hewan kurban yang disalurkan lewat Yayasan Babus Salam? Pada tahun ini dalam 200 ekor kurban ya. Itu kalau di sana dikata kambing, kalau di sini dikata domba ya. Biasanya kira-kira begitulah, 200 dan lebih, dan sekarang kurang sedikit, tapi biasanya 200 ke atas lah. 200. Alhamdulillah tahun ini kita buat kurban 200 ekor. Kalau untuk sapi apakah ada juga? Ya. Bentuk sapi apakah ada? Oh, sapi kita jarang, tapi pernah juga ada permohonan dari Singapura untuk membuat kurban di sini. Tapi biasanya kita buat kurban domba saja. Kira-kira apa perbedaan kurban di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Oh, ini pada tahun-tahun lalu ada kerana COVID ya, masalah COVID, kita pernah membuat secara Zoom, secara online, dan tapi secara terus menerus dipancarkan di Singapura. Jadi kita madrasah dan sebagainya dapat melihat. Tapi alhamdulillah sebelumnya lagi kita datang memang secara fizikal kemari untuk melakukan ini, dan ini adalah satu perkara yang alhamdulillah yang sangat baiklah, dapat berjumpa dengan teman-teman, para pelajar dan sebagainya, dan merapatkan lagi hubungan antara warga Singapura dengan warga Islam Indonesia. Masya Allah. Terakhir nih Pak, bagaimana kesan dan juga pesan untuk Idul Kurban tahun-tahun berikut? Insya Allah lah kita akan kami di Singapura berterima kasih dan juga rasa syukur dapat bekerjasama dengan pihak pesantren ini dan juga pihak masjid, dan itu adalah satu rahmat kepada Allah Ta'ala. Dan insya Allah kalau ada masa akan datang peluang yang baik, kita akan teruskan hubungan dengan pesantren ini. Dan selama ini Pak Kiai dan juga semua pegawai-pegawai, guru-guru di sini, para pelajar dan sukarelawan sangat memberi kerjasama dan sokongan yang sangat baik kepada kami. Alhamdulillah, dan kami sangat gembira itu di Singapura ya. Terima kasih banyak. Insya Allah, terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktu untuk wawancara. Dengan Pak Hasan sebagai pembina Yayasan Babus Salam dan juga pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam ya Pak. Ya, kira-kira bagaimana nih Pak awal mulanya bisa menjalin kolaborasi dengan Yayasan Ma'arif dari Singapura? Ya, dulu itu kan banyak murid ya. Di antara murid itu ada yang punya punya madrasah. Kemudian gurunya itu pun tidak hanya mengajar di satu tempat, tapi dia juga mengajar di tempat lain. Tempat pertama yang murid Bapak langsung itu punya Masjid Al-Hasan, namanya di Cibaduyut. Nah, kemudian dia punya murid juga yang ngajar di masjid di sana, di Cangkuang lah itu namanya. Nah, dia itu diminta oleh jamaah itu untuk privat.
ternyata dia orang Singapura yang minta privat pelajarannya agama itu. Lalu mengatakan kami ini merasa kurang bermanfaat untuk kurban di Singapura. Bagaimana cari yang jujur, katanya itu. Dia mengatakan Ustadz Iyep namanya. Saya punya guru, nah guru saya itulah berguru ke Babus Salam. Saya jamin jujur, tidak akan ada kecurangan gitu. Nah maka dikontakkan. Kalau dititipi kurban silahkan, insya Allah. Nah kemudian dites ya. Nanti ya kulitnya kita copot, tidak asam, mengapa kurban tidak pakai kulit. Jadi terus untuk operasional saya tidak minta operasional, tapi kalau diberikan ya diterima. Tapi kalau tidak juga nol, itu sudah suatu kepercayaan di sana bangkit. Kemudian selama 3 tahun itu dicek itu apa betul sampai diikuti dengan kamera. Nah, sampai ini untuk masyarakat, sampai dilihat disimpan di dapur. Kalau ke madrasah, ke masjid itu diambil sampel sampai dirium oleh jamaah itu. Kemudian terus terlihat ya, sudah 3 tahun itu, ini sudah 13 tahun. Beliau itu dulu pernah berdenging. Kami ini sudah mencoba di Makassar, di Medan, di Jawa itu seberapa tempat, hanya 1 kali saja karena banyak mengambil profit. Nah, sedangkan sini apa adanya. Nah, jadi sampai di itu ini, kalau sini kan sembelih ambil. Jadi di sini tidak hanya barang yang untuk di sini, juga di sana. Karena dari lembaga pendidikan, maka kami harapkan ini adalah bisa menunjang orang untuk masuk ke tempat yang diberi itu. Maka diutamakan dulu yang mengadakan pamannya madrasah ini, madrasah Tidaiyah, Sanawiyah, Aliyah di sini, madrasah Diniyah, DKM, Majlis Taklim. Nah, jadi kalau untuk ke masyarakat, karena tinggal kita di masyarakat, jangan sampai ditarik keluar aja orang sini, hanya lihat dan kebagian darahnya, jangan sampai begitu. Nah, jadi yang diutamakan itu adalah untuk memajukan madrasah yang menerima atau DKM yang menerima ini, sampai bukan mencari daging, tapi itu bisa jadi pemikat. Nah itu makanya tidak sembarangan membagikan itu. Jadi untuk daerah ditugaskan, dimohon ampun, dimohon pertolongan Pak RW berikut RT, berikut Limas, berikut Pokja. Nah jadi tidak ada pengaduan, tidak kebagian daging, kebagusan karena diambil di sana, di kulitinya itu di sana, tidak di sini. Kalau ini adalah untuk bagian intern, jamaah, khotib, mubalik, kepengurusan, gitu dari terang. Maka beliau sampai menyaksikan sih. Kalau dulu itu sampai ada 10 orang di sana, di sini dipasang itu untuk memantau apa betul. Nah, sampai ada yang mengikuti ke madrasah ke ujungnya sampai ke akar rumputnya gitu. Nah, ternyata laporan juga. Ya dulu itu belum sebut sama gini, ngambil jasa satelit di sana, dipasang layar di Singapura itu. Nah, jadi setiap kejadian ini direkam, dibuat kampanye di sana. Nah, ini kejujuran Babus Salam. Berarti dari awalnya kejujuran dan keikhlasan, alhamdulillah silaturahim dan penyalurannya jadi berkepanjangan gitu ya Pak, sampai 13 tahun. Itulah, jadi dengan modal kejujuran tidak ada permintaan ini itu yang sifatnya untuk
ya untuk kepentingan pribadi. Itulah yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak atas wawancaranya. Semoga di tahun depan bisa lebih menebar kebermanfaatan lagi untuk masyarakat luas ya Pak. Itulah hasil wawancara saya dengan beberapa pihak dari Yayasan Babus Salam dan juga pihak dari Yayasan Ma'arif Singapura. Semoga di tahun-tahun berikutnya Yayasan Babus Salam dan juga pihak Ma'arif Singapura dapat terus berkolaborasi dan bersinergi untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.